Kenakalan anak barangkali menjadi sesuatu yang bersifat umum apabila masih dalam batasan norma kesopanan, kesusilaan, dan kewajaran. Namun, ketika anak sudah berperilaku laksana orang dewasa menjadi pelaku kejahatan, maka memerlukan penanganan serius semua pihak. Praktisi hukum yang juga Direktur Labi Bali, Imade Ariel Suwardana menyampaikan anak yang mencoret tembok, berkendara tanpa helm, perilaku jahil antar anak serta sikap pola sekolah, malas belajar atau hal-hal lain yang merupakan jenis kelakuan dan perilaku anak yang tak dapat dihindari. Belakangan ini bukan lagi soal kenakalan tapi sudah berperilaku laksana orang dewasa terlibat aksi kejahatan dengan segudang kecanggihan dan kematangan. Beberapa hal penyebab kenapa anak tersebut berbuat jahat yakni pertama, sikap peniruan perilaku yang diperoleh dari apa yang dia lihat kemudian merangsang stimulus untuk berbuat. Kedua, watak anak dibentuk oleh lingkungan sosial masa pandemi. Anak tidak sekolah akan lebih banyak hidup di jalanan bersama teman tanpa lagi melihat batas waktu karena ketiadaan pelajaran dan les. Karena itu anak-anak berandal akan menularkan kelakuan kepada anak lainnya, sehingga mereka membentuk perkumpulan untuk gagah-gagahan dan merencanakan aksi mencuri, merampok, atau memperkosa. Ketiga, rendahnya perhatian orang tua karena harus mengawasi anak yang tumbuh di zaman milenial dan modern. Orang tua yang sibuk mencari nafkah dan tidak mampu membagi waktunya untuk memberikan pendidikan informal yang cukup. Keempat, akses teknologi yang luas dan filterisasi program TV yang amburadul. Saat ini begitu mudah mengakses internet dan mendapat hiburan serta acara TV sering acak antara waktu dewasa dan jam tayang anak, sehingga membuat anak mendalami karakter yang tidak penting. Jadi anak melakukan kriminalitas itu didasarkan pada aspek peniruan. Biasanya peniruan ini diperoleh dari hasil visualisasi dengan cara menonton di televisi atau tayangan-tayangan yang lain. Apalagi saat pandemi ini, jadi anak-anak yang seharusnya sekolah itu belajar secara online. Dengan belajar secara online, dia tidak hanya mengunduh pelajaran, tetapi juga sering menonton aksi-aksi laga tanpa sensor. Yang kedua itu adalah watak anak ini dibentuk oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Faktor ini sesungguhnya terjadi karena adanya anak yang berandal menularkan berandalnya kepada yang lain, sehingga mereka membentuk semacam geng, membentuk perkumpulan atau grup, ya apapun jenis namanya. Dengan grup inilah kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kriminalitas. Beberapa hal yang mesti dilakukan yakni mendorong pemerintah agar kembali membuka sekolah, perbaikan sistem industri hiburan menyangkut jam tayang, Kementerian Informasi seharusnya memblokir situs-situs yang membahayakan anak, mendorong proaktif orang tua dalam memahami kebutuhan psikis anak, dan membangun komunitas bakat di lingkungan setempat. Dalam hal ini, STT dapat dijadikan wadah menampung kreativitas anak. Sistem pemidanaan terhadap anak harus mengedepankan restorasi justis atau pemulihan melalui jalan perdamaian, dan pemidanaan jauh lebih penting daripada penghukuman. Raiswantara, Bali TV.